Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Wahyurianti dari D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM C0C0 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran kas. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Manajemen biasanya mengembangkan anggaran kas setelah anggaran penjualan, pembelian, dan belanja modal dibuat. Anggaran ini perlu dibuat sebelum anggaran kas untuk memperkirakan secara akurat bagaimana kas akan terpengaruh selama periode tersebut. Misalnya, manajemen perlu mengetahui perkirakan penjualan sebelum dapat memperkirakan berapa banyak uang tunai yang akan dikumpulkan selama periode tersebut. Manajemen menggunakan anggaran kas untuk mengelola arus kas suatu perusahaan. Dengan kata lain, manajemen harus memastikan perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk membayar tagihan ketika jatuh tempo. Cara penyusunan anggaran kas. Selanjutnya adalah cara penyusunan dari penganggaran kas, di mana dalam proses penyusunan ini tentu diperlukan beberapa tahap sehingga anggaran tersebut bisa tersusun dengan baik. Berikut cara penyusunan anggaran kas melalui beberapa tahap. Tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Jenis analisis arus kas ini disebut sebagai persiapan dan analisis penganggaran kas. Ini adalah bagian dari perkiraan keuangan jangka pendek perusahaan Anda. Tentukan jumlah kas yang akan mengalir ke perusahaan dalam 1 bulan. Jika Anda harus memulai bisnis, Anda harus memiliki saldo awal dalam bentuk tunai yang ingin Anda miliki setiap bulan. 2. Tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Anda akan memiliki pengeluaran setiap bulan, misalnya bisnis perlu membeli alat tulis atau perlengkapan kantor, membayar perawatan mobil dan bahan bakarnya, dan membayar karyawan. Pengeluaran bulanan lainnya termasuk biaya iklan dan juga pajak. 3. Arus kas masuk harus lebih besar dari arus kas keluar. Setiap pembisnis tentu menginginkan aliran uang yang masuk ke perusahaan lebih besar daripada jumlah uang yang mengalir keluar dari perusahaan. Ini berikut bahwa arus kas masuk bulanan harus direncanakan dengan hati-hati dan arus kas keluar juga harus diminimalkan. 4. Saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Salah satu aturan penting dan mendasar dalam membuat anggaran kas adalah memasukkan saldo akhir untuk bulanan pertama menjadi saldo bulanan kedua. Setiap bulan Anda mungkin harus menambahkan lebih banyak item ke analisis saat bisnis Anda tumbuh. 5. Jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang. Dalam bisnis piutang atau uang pinjaman bukalah konsep baru. Jika arus kas berubah negatif atau bisnis menghadapi defisit, tidak ada salahnya jika harus meminjam uang untuk menutupi kekurangan kas untuk bulan ini. Dan 6. Konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Terus lakukan anggaran kas setiap bulan, usahakan anggaran pinjaman Anda seminimal mungkin dan arus kas masuk Anda lebih besar dari arus kas keluar. Ingat bahwa penganggaran kas hanyalah dokumen perencanaan keuangan, tetapi cobalah untuk konsisten dengan ini sebisa mungkin. Metode penyusunan anggaran kas. Metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Ada 2 bagian. Bagian pertama adalah tanda terima dan bagian kedua adalah pembayaran. Metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan pengeluaran sehubung dengan perencanaan jangka panjang. Metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian, neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset,
angka perimbangannya adalah kas di bank. Untuk contoh anggaran kas ini dapat dilihat dari adanya pendekatan yang digunakan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, di mana untuk jangka pendek ini merupakan anggaran yang digunakan dalam jangka 1 tahun. Pendekatan ini digunakan sebagai melihat situasi keuangan terhadap kas keluar yang terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya, untuk jangka panjang yang berlaku dalam jangka 5-10 tahun mendatang, dengan manfaat yang bisa diperlukan adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan, kemampuan yang dimaksud untuk memberikan tambahan dana dari sumber internal dan memperkirakan saldo kas akhir. Oke, baiklah itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.